everybody. Welcome back with me, Ma'am Widi. Today we're gonna learn about how to analyze narrative text. Masih ingat kan pelajaran sebelumnya tentang theory of narrative text? Nah, sekarang kita akan belajar untuk menganalisis generic structures of narrative text. Oke, kita nggak usah lama-lama. Let's go! Nah, di sini kalian sekarang bisa lihat, Mem punya salah satu contoh dari naratif teks yang berjudul Cinderella. Oke, seperti kalian ketahui, naratif teks adalah teks yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling berhubungan antara satu kejadian dengan kejadian lain dengan tujuan untuk menghibur. Oke, sedangkan generic structures yang kalian tahu itu ada 3. Narrative text itu ada orientations, complication, and resolutions. Jadi kita akan coba yang mana sih bagian dari orientations, bagian dari complication, and bagian dari resolutions. Oke, kita lihat. Di sini judul teksnya adalah Cinderella. Oke, kita lihat ya. Yang mana sih orientation itu? Orientation itu adalah pembukaan suatu cerita. Jadi dia menjelaskan tentang siapa tokoh utama di teks tersebut, di mana kejadiannya, dan bagaimana awalnya. Oke, kita lihat. Cinderella. Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and 2 stepsisters. The stepmother and her 2 daughters didn't like Cinderella. They treat Cinderella very bad. Cinderella usually did the hardest works in the house, such as scrubbing the floor, cleaning the pot and pan, and preparing the food for the family, and so on. Oke, jadi ini adalah pembukaan. Ini adalah orientations. Jadi dia menggambarkan tentang tokoh utamanya yaitu Cinderella yang memiliki 2 saudara tiri dan 1 ibu tiri. Kemudian bagaimana dia diperlakukan dijelaskan di sini, di orientation ini. Oke. Nah, yang kedua adalah complication. Berasal dari kata conflict. Jadi cerita intinya. Jadi apa sih cerita intinya? Nah, ini kita akan bacakan cerita inti dari Cinderella. One day, a ball was to be held by the royal family of the kingdom to find the prince's spouse. Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the houseworks. Cinderella cried. Then there was a fairy godmother standing beside her. "Why are you crying, Cinderella?" the fairy godmother asked. "Because I want to go to the ball, but my stepmother insists me to stay at home. Besides, I don't have any beautiful dress," said Cinderella. Then the fairy turned Cinderella's ugly dress became the most beautiful dress, and with beautiful slippers. The fairy also turned a pumpkin into a parking coach, and the mice became 6 white horses. Cinderella finally could go to the ball, but she had to come back before midnight before the spell ended. At the ball, Cinderella amazed everybody. There included the prince. The prince asked her to dance. Cinderella had a wonderful time at the ball, but all of a sudden she heard the sounds of a clock, the first stroke of midnight. Remember what the fairy had said. Cinderella ran back to go home, but she lost one of her slippers in the ballroom. The prince picked up her slipper and would search for the girl whose foot fit with the slipper. A few days later, the prince proclaimed that he would marry the girl whose feet fit the slipper. Her stepsister tried on the slipper, but it was too small for them. No matter how hard they squeezed their toes into it. In the end, the king's soldiers let Cinderella try on the slipper.
She stuck out her foot and the pit slipped the slipper on. It fit perfectly. Nah, dari sini sampai sini itu adalah complication. Jadi inti cerita dari Cinderella. Nah, ini disebut complication. The next, resolutions. Resolution atau endingnya. Yang mana? Nah, ini adalah endingnya. Kalian lihat? Finally, she was driven to the palace. The prince was overjoyed to see her. They were married and lived happily ever after. Nah, ini adalah ending dari cerita Cinderella. Yang akhirnya dia bahagia menemukan pangerannya dan hidup bahagia selamanya. Ini adalah generic structure dari teks naratif teks yang berjudul Cinderella. Complications and resolution. Nah, tadi adalah generic structures dari naratif teks yang berjudul Cinderella. Di sini dia orientation, di sini dia complications, dan di sini resolution. Oke, berikutnya adalah kita akan mencoba untuk menganalisis ciri-ciri, ya, ciri-ciri dari naratif teks. Pertama itu dia menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja actions, ya. Biasanya dia dalam bentuk past tense. Nah, oke. Past tense adalah kata kerja action verbnya berarti kata kerja kedua. Oke, kita coba. Nah, bagaimana cara menemukan kata kerja? Biasanya itu coba kamu lihat, ya, kalian lihat dari titik awal sampai titik akhir. Biasanya di situ setiap kalimat itu memiliki kata kerja. Oke, kita lihat ya. Contohnya adalah once upon a time there lived a girl named Cinderella. Ya, jadi kata kerjanya adalah live. Lihat di sini, ya. Live. Live itu adalah kata kerja kedua. Kita lihat lagi coba. Lihat titik, ya. Setelah subjek itu biasanya kata kerja. Kita lihat she live. Nah, live lagi. Ya, ini kata kerja action verb yang menggunakan past tense. Bentuknya past semua ya. Kata kerja kedua. Kita lihat lagi. Oke. The stepmother and her two daughter didn't like Cinderella. Oke. The stepmother and her two daughter itu adalah subjeknya. Berarti setelah subjek itu kata kerja. Berarti ini kata kerja negatif. Berarti didn't like. Berarti ini ya. Nah, kita tandai. Kemudian titik lagi. They treat Cinderella very bad. Oke. They adalah subjek. Berarti setelah subjek adalah action verbnya. Lihat treat. Berarti treat ini kata kerja kedua. Seperti itu. Ya. Jadi naratif teks itu menggunakan kata kerja kedua yaitu past tense seperti ya. Jadi action verb. Ciri-ciri yang pertama dia menggunakan action verb. Begitu seterusnya. Kalian bisa lanjutkan sendiri. Oke, ciri-ciri selanjutnya adalah menggunakan noun atau kata benda tertentu. Seperti di sini kita lihat the ball ya. Kemudian the fairy godmother, peri ya. Kemudian the prince itu pangeran. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan kata benda tertentu. Oke, ciri berikutnya adalah menggunakan conjunction atau kata kerja penghubung seperti then, nih ya, then, kemudian a few day later, finally. Nah, dia itu untuk menyambungkan kejadian yang awal dengan kejadian berikutnya. Dia menggunakan conjunctions. Oke, gimana? Mudah kan menganalisis naratif teks? Nah, sekarang coba kalian cari sendiri contoh dari naratif teks ya, searching sendiri dan cobalah untuk belajar menganalisis sendiri dari generic structures-nya sampai ciri-cirinya. Mudah kan? Yang penting kalian ikuti saja step by step-nya dalam menganalisis. Sekarang kalian coba searching sendiri di Google naratif teks dan cobalah untuk menganalisisnya sendiri.
Saya yakin kalian semua bisa. Oke, semangat! Okay, I think that's all our lesson for today. See you next time. Bye-bye.